Iya, mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan kita. Kita mohon Dia memberkati kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari pujian terima kasih pada Tuhan. Di sini nomor 295. Pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Dunia gelap karena dosa, manusia hilang binasa, dan Yesus datang menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Tuhan Yesus tinggalkan tahtanya, jadi sama dengan manusia. Semua dosaku dipikulnya, ku cinta dan bersyukur padanya. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Apa alasannya berterima kasih? Karena dosaku diampuni. Mari kita berdoa. Tadi malam Engkau sudah melayani kami. Itulah bahwa Engkau datang untuk orang berdosa. Orang kaya yang muda itu, dia baik, tapi dia tidak jadi mengikut Engkau. Orang Farisi juga di bait Allah, mereka merasa lebih baik daripada perempuan yang berzina itu. Tapi pemungut cukai itu tidak berani menegakkan kepalanya berdoa dan mengaku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tadi malam juga kami diajar merenungkan anak-anak yang diajar firman Tuhan. Seperti orang muda yang kaya yang sudah tahu firman Tuhan sejak kecilnya. Boleh jadi anak sekolah minggu yang banyak dengar firman Tuhan menjadi sulit bertobat. Tuhan, inilah kami. Engkau datang untuk orang berdosa. Buatlah supaya terjadi kelepasan dari dosa. Inilah doa kami. Selama kami Natal ini, terjadi dosa diampuni. Lepas daripada ketagihan, lepas daripada dosa yang tidak mampu dilawan, lepas daripada tabiat yang tidak mampu ditinggalkan.
karena Engkau sudah datang untuk menolong kami. Sekali lagi kami berdoa, berilah supaya terjadi kelepasan dari dosa. Ini doa kami. Kami bawa hati kami lagi malam ini kepadamu, hadir di tengah-tengah kami, di seluruh tanah Karo di mana kami sama-sama beribadah kepadamu pada malam hari ini, di Medan dan di tempat lainnya. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagi nyanyian ini. Kalau bisa dipelankan sedikit ya. Waktu saya muda dulu kami nyanyikannya pelan ya. Setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah nyanyian yang paling saya senangi. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Inilah manusia yang paling berdosa dari semua manusia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus telah mengampuninya. Nyanyian ini saya paling senang tahun 1976. Terima kasih pada Tuhan. Itu memang nyanyian yang paling saya senangi dalam semua nyanyian yang lain. Karena itu ucapan terima kasih lebih daripada yang lain. Karena jiwaku telah diselamatkan. Penyembah berhala, berbuat dosa, tidak kenal Tuhan, hidup sebagai pemuda. Dan Tuhan Yesus, terima kasih pada Tuhan. Tak ada ucapan yang lebih daripada ucapan terima kasih, karena Dia telah menyelamatkan aku. Dan dosaku sudah diampuni, dan hatiku telah menjadi suci. Nyanyian yang sangat saya senangi, tetapi sudah lama saya tidak dengar.
Jadi baru sekali ini saya dengar kembali, maka saya sangat senang. Seperti mula-mula saya bertobat. Mari kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi Anda bisa lihat bagaimana roh saya menyanyikan terima kasih kepada Tuhan ya. Ya, itulah keyakinanku 100%. Dosaku sudah diampuni. Karena begitu gemetar waktu saya menyanyikan nyanyian itu. Belum pernah saya tidak menangis. Setiap kali nyanyikan itu, umumnya pasti saya menangis. Dan saya ulangi, menyanyi lagi. Mengucapkan terima kasih. Tidak ada kesangsianku bahwa Allah telah mengampuni dosaku. Anda, sudahkah dosa Anda diampuni? Dalam hal apa Anda tahu? Yohanes 3 ayat 16 ini saya baca, Anda bisa melihatnya. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam pikiran saya, masih mungkinkah saya mengkhotbahkan ini? Karena biasanya khotbahnya sudah tinggi-tinggi, ya, sudah banyak kali. Waktu saya mengkhotbahkan kembali Yohanes pasal 3 ini, Tuhan, masih mungkinkah aku mengkhotbahkan Yohanes 3 ayat 16 ini? Tetapi mari kita coba pelan-pelan, mungkin Anda juga bisa lebih baik khotbah daripada saya. Yang pertama, apa yang dikatakan dalam bagian ini, dan bagian cerita ini nampaknya mulai dari peristiwa Nikodemus. Itu satu bagian. Ya, itu bagiannya. Jadi kepada Nikodemus yang datang, inilah firman Tuhan ini disampaikan. Allah mengasihi dunia. Sebagai orang yang sudah kita tahu Nikodemus ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kita semua pasti tahu Allah itu mengasihi. Ya, kalau Natal itu sebenarnya Allah memberikan hadiah ke dalam dunia ini. Maka dikatakannya di bawahnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Natal itu Bapa di surga mengaruniakan anaknya ke bumi. Itulah dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia. Tetapi kepada Nikodemus bukan itu dikatakannya. Yang dikatakannya adalah Allah mengasihi. Dan karena Dia mengasihi, Dia mengaruniakan. Mula-mula saya bertobat setiap Natal, terlalu banyak saya menerima hadiah Natal. Karena pengertian Natal pada waktu itu benar betul sekali Allah memberi. Jadi pernah satu kali saya katakan, nggak usah lagi kalian beri saya karena Natal ya. Karena pengertian jemaat pada di mana saya bertobat itu sudah mulai saya melayani, pengertian mereka Natal itu Allah memberi, itu Natal. Sehingga semua jemaat ataupun semua persekutuan bisa saling memberi satu dengan yang lain, menandakan Natal bagi dia. Tapi tahun berubah. Makanya sekarang Natal kita tidak tahu lagi Natal itu apa gitu ya. Kalau dalam Yohanes 3:16 ini, Natal itu Allah mengasihi. Jadi dalam mengasihi inilah Dia mengaruniakan. Dalam kasihnya inilah Dia memberi.
Ya, jadi Natal itu adalah pemberian Allah dari surga dengan caranya lahir di kandang domba ya. Jadi banyak ceritanya dalam Natal ini. Tapi Yohanes mengingat kembali, Natal itu adalah Allah mengasihi. Itu kita nanti itulah tema kita, Allah mengasihi. Jadi kalau mengasihi rupanya di dalam konsep mata Allah itu ada pemberian. Anda sudah tahu pasti baca Alkitab ya. Janganlah kau mengasihi dengan kata-kata katanya ya. Sebenarnya itu dengan konsep Allah yang benar. Allah mengasihi kita bukan dengan kata-kata, tapi dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saya ulang sekali lagi, Natal sudah belakangan ini sudah berubah ya sedikit ya, berubah sedikit. Metodenya jauh kali berbeda dari waktu saya mulai bertobat. Natal itu pada masa saya bertobat dan saya pada kami mengabarkan Injil itu tahu kali mengerti dunia. Allah memberikan ke dunia ini anaknya. Kedatangan Yesus ke dunia, lahir di palungan, firman menjelma menjadi manusia, artinya Allah mengasihi dan ada pemberiannya. Kalau dalam penciptaan Allah tidak payah ya. Allah hanya berfirman dengan kata-kata, jadi semua. Membawa umat Israel dari Mesir, enggak ada sesuatu, kuasa saja semua. Tapi dalam Natal tidak bisa dengan perkataan. Kalau Allah mengasihi, Allah mengaruniakan, bahasa teologianya ya. Tapi sebenarnya juga bisa kita katakan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi, Allah memberi. Berlanjutnya ya, saya bacakan sedikit lagi kalau saya mana tahu saya nggak sanggup lagi saya pikir. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu nilai. Anaknya yang tunggal itu dikaruniakannya itu satu saja. Persis seperti Ishak, siapa namanya? Abraham mempersembahkan Ishak. Bukan banyak anaknya, tapi cuma satu itu anaknya. Itu maka dikatakannya anaknya yang tunggal, mau mengklarifikasikan nilai pemberian itu di hadapan Allah, bahwa dia punya satu itu. Yang lain gak ada lagi dia. Allah memberikan anaknya yang tunggal ini. Itulah Natal. Firman menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba, berilah namanya Yesus, berilah namanya Immanuel. Allah menyertai kita karena ada pemberiannya. Natal tidak bisa lupa adalah pemberian Allah karena Allah mengasihi. Yang diberikannya itu adalah anaknya yang tunggal, satu-satunya datang ke dunia. Diberikannya untuk belakangnya dikatakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan pemberian ini supaya nanti kita merenungkannya, ada tujuannya dalam Natal ini, memberikan ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan pemberian ini adalah hidup yang kekal. Karena kalau kita mengatakan Allah mengasihi, nanti khotbah kedua itulah nanti. Ya katakanlah umpamanya belum kena COVID saya akan gitu umpamanya ya. Oh itu masih Allah mengasihi saya, bisa ya? Bisa. Itu berbeda dengan Yohanes 3:16. Ya, nanti ada khotbah kedua yang sangat sederhana yang bisa kita mengerti. Ini khotbah yang satu ini, Allah mengasihi dan memberikan anak yang tunggal yang satu-satunya ini supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini pertama. Baru ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Ayat 17 ini misi Allah ke dunia untuk menyelamatkannya. Karena dunia sudah dilanda oleh kehancuran dosa dan dia mau datang dan dia mau menyelamatkannya. Karena dunia sudah ada dalam keadaan kesusahan. Ini saya coba menguraikannya sesuai dengan background Alkitab ini. Ini terdapat di Bilangan pasal 21. Jadi Yohanes pasal 3 ini backgroundnya, latar belakangnya Bilangan 21. Saya baca ya. Mulai dari 4. Jadi untuk menceritakan Yohanes pasal 3 ayat 16 kepada Nikodemus, itu backgroundnya, background orang Israel di padang gurun. Bagaimana mereka dalam keadaan yang berbahaya karena mereka sudah berbuat dosa. Jadi kalau tidak datang pertolongan, maka binasalah semua umat Israel itu. Sama dengan itu maka dia pakai, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang sedang dalam situasi jatuh di bawah murka Allah. Itu backgroundnya. Jadi Yohanes 3 ayat 16, backgroundnya adalah Bilangan 21. Ini ayat 4. Kita baca. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Nateberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini perjalanan dari umat Israel menuju tanah Kanaan. Ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Disalahkannya Musa, disalahkannya Allah, karena dibawa orang ini keluar dari tanah Mesir tanpa persetujuan. Maka dalam Kejadian pasal 3:16 tadi ada persetujuan. Barang siapa yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada persyaratannya, bahwa Anda setuju baru Anda bisa diselamatkan. Umat Israel keluar dari tanah Mesir tanpa persetujuan, diangkut saja semua dengan kuasa Allah. Itu perbedaannya sedikit. Jadi kalau boleh Anda katakan, apa artinya di sini percaya, Pak? Percaya artinya di sini aku setuju bahwa engkau bawa aku keluar dari dosa ini. Maka ibu tadi ceritakan, takut dia mengikut Tuhan, karena nanti kalau mengikut Tuhan nggak bisa ada lagi kebebasanku, kata anak muda. Berarti dia nggak setuju, makanya nggak dikeluarkan dia. Karena dulu waktu dikeluarkan orang Israel tanpa permisi, di tengah jalan mereka bersungut-sungut. Jadi nanti percaya artinya di sini, nanti Anda akan mengambil kesimpulan setuju. Setuju aku dikasihi oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Petrus mula-mula tidak setuju. Anda ingat itu ya, Yesus memarahi, Petrus memarahi Yesus karena dia tidak setuju peristiwa bagaimana Yesus akan menyelamatkan orang berdosa tadi. Ayo kita lanjutkan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Negatif ya. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Nggak setuju orang ini dibawa keluar dari tanah Mesir. Makanya harus ada persyaratannya. Kalau aku percaya, aku setuju dengan apa yang engkau lakukan. Makanya saya katakan, barang siapa yang mengikut aku, kalau dia tidak memikul salibnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Itu persetujuan. Karena sudah punya pengalaman Allah dengan kuasanya membawa satu golongan manusia. Di tengah jalan mereka melawan Allah dan melawan Musa. Inilah terbelakangnya ayat itu. Ayat berapa sekarang? 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka
sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Datang hukuman. Lalu Tuhan menuruh ular-ular itu. Jadi kalau saya eksegesikan ini sebentar, Tuhan yang menuruhnya. Makanya kalau kita berdosa, Tuhan yang menuruh supaya datang ular-ular itu mematuki kita. Karena kita tidak setuju lagi dengan Allah, maka Allah membiarkannya. Kalau di sini Tuhan yang menuruh, ular-ular itu datang mematuki mereka semua. Ya, itulah di sini. Nanti Anda bisa renungkan. Kalau begitu Tuhan yang menuruh ular-ular ini untuk mematuki orang itu. Gitu. Kurasa itu dalam pikiran Paulus, upah dosa adalah itu karena Paulus itu kan punya prinsip sama dengan Nikodemus di dalam bilangan 21 ini. Ya, jadi dia makanya upah dosa adalah maut karena dibayangkannya dulu umat Israel ini waktu dia melawan Allah dan melawan Musa, disuruh Tuhan ular-ular ini mematuki mereka dan banyak yang mati. Ayat 7, ini kebiasaan. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Ya, akulah yang paling berdosa, kata Musa ya, kata Paulus ya. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Jadi dosanya di situ melawan Tuhan. Dan engkau, mereka melawan Tuhan dan melawan Musa. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Persetujuannya, kalau memang kamu tidak lagi mau setuju dibawa menuju tanah Kanaan, ya ular inilah akan membuat kamu mati di padang gurun ini. Jadi sekarang mereka mulai menyadari akan dosanya. Sebelum mereka menyadari akan dosanya, ular itu tetap mematuki mereka. Ular biasanya lambang iblis di dalam perjanjian lama ya. Ya, makanya tanda-tanda orang percaya, apa katanya di dalam Markus, walaupun memegang ular, ular tidak akan mematuk dia katanya ya, tidak akan membahayakannya ya. Karena itu lambangnya di situ. Baru ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi dibuat Musa dan diangkatnya ular itu. Nanti kita ingat ini pasal apa ya di atas ayat 14 ya. Jadi orang yang melihatnya itu akan sembuh. Itu dikatakannya sini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Inilah latar belakang Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah dosanya umat Israel. Dunia di situ ada dua. Umat Israel sendiri dan dunia di sini orang yang tidak percaya. Karena surat ini ditulis kepada jemaat Efesus. Kan begitu ya, sudah tadi malam kita sudah menceritakan sedikit kenapa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 firman menjelma menjadi manusia. Kemungkinannya karena latar belakangnya dewa Artemis itu, patungnya itu jatuh dari langit. Dan akhirnya itu disembah oleh orang Efesus. Dan kepadanya lah surat Injil Yohanes dituliskan. Itu latar belakangnya. Makanya di sini kalau mereka tidak mau melihat, ya tidak apa-apa. Tapi ular tadi terus mematuk mereka. Jadi di dalam Yohanes 3 tadi, mari kita lihat kembali. Yohanes pasal 3 tadi dia berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, tadi bangsa Israel sudah berdosa dan dikasihi Allah. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Musa disuruh oleh Allah, buatlah ular tembaga jalan keluarnya. Baru dikatakannya barang siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia sembuh
dari patuk ular itu. Disambung dari sini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ular tembaga sekarang Yesus ditinggikan. Itulah ayat 14 di atasnya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, sama dengan orang Israel yang sudah berdosa. Dan begitu mereka melihat, dan sekarang mereka harus mempercayainya, Yesus disalibkan, dan di dalamnya inilah dosa kita dapat diampuni. Allah mengasihi umat Israel yang sudah berdosa, melawan Allah dan melawan Musa. Dan dunia ini sedang dilanda oleh murka Allah. Dan Allah mengutus anaknya di dalam hari Natal ini, mengirimkan hadiah ini, supaya barang siapa yang menerimanya, kalau pasal 1 ayat 12, barang siapa yang percaya dan menerimanya, dia menjadi anak-anak Allah. Di sini supaya dia bisa percaya. Ada kata yang lain lagi, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama, nggak ada bedanya. Semua ketiga perkataan ini sama. Tujuannya hanya satu, setujukah engkau? Itu artinya percaya. Jadi nanti Anda akan mulai renungkan kembali, kalau umat Israel berbuat dosa dipatuk ular, dan Tuhan mengutus ular itu mematuk dia. Dan sesudah itu Musa berdoa, sesudah mereka sadar orang berdosa, berdoalah Musa bagaimana supaya tulah ini keluar dari kami. Dan Musa berdoa, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, buatlah ular tembaga, dan sesudah itu angkat supaya semua orang bisa melihatnya. Dan barang siapa yang melihatnya, walaupun dia sudah kena, maka dia masih hidup. Dalam cerita inilah kita mendengar Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Apa artinya di sini percaya? Tadi sudah saya bilang, setujukah aku jalan keselamatan yang dibuat Allah ini? Yaitu hanya melalui ular tembaga umat Israel bisa diampuni, sehingga ular tadi tidak membinasakan mereka. Jalan yang disiapkan oleh Allah kepada Musa, sekarang Allah menyiapkannya dengan memberikan anaknya yang tunggal itu. Karunia. Jadi kalau ini karunia, harus kita mempercayainya. Mempercayai artinya yang mana? Mempercayai bahwa inilah yang disiapkan Allah, di mana dosa kita dapat diampuni, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus menceritakan salib. Kan Paulus menceritakan salib, tapi Yohanes tidak. Dia menceritakan seperti ular di padang gurun. Demikianlah nanti anak manusia. Makanya kalau kita baca Nikodemus nanti waktu Yesus disalibkan, disitulah dia tahu bahwa inilah penggenapan. Musa meninggikan ular di padang gurun. Dulu bayangan, sekarang inilah kenyataan. Allah mengasihi sehingga dia mengampuni umatnya Israel dengan lewat ular tembaga Musa. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ini, supaya kita bisa percaya kepadanya, bahwa inilah dia yang bisa mengangkat kutuk dosa yang sudah kulakukan, di mana aku telah bersalah kepada Allah dan kepada hamba-hambanya yang diutusnya. Dan kalau aku percaya dan kalau aku setuju, inilah jalannya di mana dosaku bisa diampuni. Saya ulangi, setuju aku Yesus mati di kayu salib untuk dosaku. Itu artinya sini. Kalau Petrus kan tidak setuju, dia janganlah itu terjadi kepadamu. Tetapi Yesus memarahi dia karena ini sudah ditentukan oleh Allah, sebagaimana dalam zaman Musa Allah telah menetapkan ular tembaga yang dibuat Musa inilah menjadi obat supaya bangsa yang sudah berdosa terhadap Allah dan sudah berdosa kepada Musa tadi, kalau mereka melihatnya,
mereka bisa menjadi sembuh. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau dikatakan di sini percaya, mari kita pikirkan, setujukah aku jalan yang dibuat oleh Allah, yaitu dengan kematian anaknya ini, dia mati supaya aku diampuni. Ini persetujuan kita. Aku setuju bahwa kematianmu lah untuk membuat aku tidak binasa dan aku beroleh hidup yang kekal. Aku mempercayai apa yang telah dibuat. Dengan demikian nanti akan banyak dampaknya dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa pengorbanannya inilah yang menyelamatkan aku, bukan karena perbuatanku. Langsung ke sana ya. Ya, bukan karena perbuatanku, tapi memang pemberian Allah, dan aku menerimanya, dan aku mempercayainya, dan aku menerima bagaimana Roh Kudus membuat aku dapat dilahirkan kembali. Mari kita lanjutkan selangkah lagi. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini pengulangan ya. Ini pengulangan ayat 16. Satu dikaruniakan, satu diutus. Maka kedatangan Yesus ke dunia adalah utusan Allah. Maka pernah kita Natal utusan sorga lahir di kandang domba supaya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi bagaimana caranya supaya aku bisa percaya, kan begitu? Bagaimana bisa umat Israel tadi lepas? Tak ada bedanya. Nah, tapi di sini harus kita menyetujui bahwa harus melalui kematiannya inilah maka aku ditebus. Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang muda yang kaya itu, dia tidak setuju kalau ada pengorbanan orang lain untuk dirinya. Makanya banyak kali orang, can I help you? Harus kita tanya dia. Bolehkah kamu kutolong? Karena banyak kali di dunia ini dia tidak mau ditolong. Kita bayari pun ongkosnya marah dia. Kau kira aku nggak ada punya uang? Karena dengan kita bayari ongkosnya itu, berarti dia lebih rendah daripada kita. Kita lebih kaya daripada dia. Di hadapan Allah juga sama. Jadi malam ini sedikit berbeda ya. Setujukah Anda bahwa inilah jalan yang dibuat oleh Yesus, dengan ditinggikan Dia, maka dosa kita dapat diampuni? Ini artinya aku tidak bisa menolong diriku lagi. Seperti umat Israel tidak bisa lagi menolong dirinya karena dia sudah berdosa, dan Tuhan mengutus ular untuk mematuki dia. Dan mereka sudah berkata, dia sudah berkata kepada Musa, berdoalah Musa, bagaimana jalannya bisa ada jalan keluarnya. Lantas Tuhan katakan, ini jalan keluarnya, katakan kepada umat Israel, tetapi satu pertujuannya, supaya dia harus melihat itu. Tahu artinya melihat ya? Memperhatikan apa yang dibuat Allah. Ya, kemungkinan kita bisa katakan ada yang tidak memperhatikannya di situ ya. Teruslah dia mati dipaguti oleh ular itu. Tapi karena begitu dibuat, Natal datang ke bumi ini dan kita memperhatikannya, dan inilah dibuat Yesus supaya aku bisa diselamatkan. Aku setuju. Engkau mati untuk dosaku sebagaimana peristiwa di padang gurun, dan ini terjadi peristiwa di bukit Golgota. Engkaulah yang mati supaya aku diampuni, diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang Israel tahu betul bahwa inilah jalan yang dibuat Tuhan, membuat dia lepas dari murka itu. Natal ini berilah namanya Yesus, supaya di dalam namanya lah dosa kita diampuni. Jadi kalau kita katakan di sini percaya, saya rombak sedikit, bukan percaya. Apakah Anda setuju? Inilah yang dibuat Yesus untuk membuat Anda bisa diselamatkan. Setujukah kita? Yesus disalibkan, mati di kayu salib. Gunanya itu untuk aku diselamatkan. Pengorbanannya yang besar inilah aku setuju menerimanya.
Engkau telah membayar utang dosaku dalam kematianmu di kayu salib. Karena ini kasih karunia Allah, pemberian Allah kepada dunia ini dalam hari Natal ini, supaya kami yang sudah di dalam kutuk, dilanda oleh maut ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang menyelamatkan. Inilah kasih Allah yang sangkut pautnya dengan dosa yang sudah kita lakukan. Upah dosa itu adalah maut. Karena kita bekerja, kita dapat upah. Jadi di sini harus kita percaya apa yang dibuatnya. Saya ganti katanya sedikit, percaya. Aku setuju dengan apa yang kau buat. Aku setuju engkau membayar utang dosaku. Aku setuju kematianmu itu supaya aku diselamatkan. Aku setuju dalam pengorbananmu itulah aku lepas daripada kuasa setan ini. Aku setuju bahwa kematianmu itulah membuat ada surga dan aku meninggalkan neraka ini. Itulah artinya aku mempercayainya dan aku menerimanya. Bukankah seperti nyanyian tadi cocok kan? Terima kasih pada Tuhan. Tidakkah cocok kukatakan kepadanya terima kasih? Setiap hari, setiap menit, sampai aku jumpa nanti di sorga. Di sana pun akan kunyanyikan lagi. Terima kasih pada Tuhan, dosaku diampuninya. Kan bisa aku jumpa sama dia. Itulah nanti ucapan kita terima kasihnya. Maka Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa dari antara semuanya ini. Dan oleh karena itulah aku diselamatkannya. Dan aku telah menjadi contoh bagi orang yang akan diselamatkannya. Terima kasih banyak. Kita nyanyikan pujian kita terima kasih pada Tuhan. Satu ayat saja. Kemudian kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang kedua. menyelamatkan, menderita salib dosa kita. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Biasanya sambil pergi mengabarkan Injil, sepanjang jalan nyanyian itulah yang paling kami senangi. Jalan 2 jam kadang-kadang, dan pernah juga jalan hampir setengah hari. Nyanyian itulah yang memenuhi hati selama pekabaran Injil ke desa-desa di Tanah Karo. Pernah kami jalan dari
Dulu namanya itu kampung kita itu Talin Kuta. Jalanlah kami sampai ke Singgamanik, lewat Kota Baru, lewat Tanjung Beringin, lewat Munte, barulah kami sampai di kampung itu. Itu sudah hampir jam 2 sore. Berangkat jam 8 dan berjalanlah, karena pada waktu itu hanya satu bus dari desa itu. Dan karena kami ketinggalan karena ada pelayanan, busnya sudah berjalan, maka kami haruslah jalan kaki. Tapi itu tadi, terima kasihlah kepada Tuhan boleh jalan kaki dalam mengabarkan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu jenis kasih Allah. Kasih Allah yang inilah yang kekal. Mari kita lihat jenis kasih Allah yang kedua. Karena kita sedang membaca Markus, mari kita membaca kitab Markus. Supaya anak-anak remaja yang dalam persiapan baptisannya, kita tolong dia membaca kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-8. Kita juga melihat kasih Allah di sini. Dan kasih Allah ini juga mirip dengan perjalanan umat Israel, tapi ini ada sedikit perbedaannya. Ya. Markus pasal 8. Ini juga Anda bisa melihat kasih Allah, dan untuk apa kasih Allah ini diberikan. Supaya nanti kasih Allah Yohanes 3:16 menjadi terang bagi kita. Markus 8 ayat yang pertama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Pada waktu itu ada pula orang banyak itu di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, ya, perlu dikasih ya, tidak ada makanannya. Ya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus mengasihi orang yang tidak ada makanan. Ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Diceritakan Yesus bagaimana keadaan orang ini kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengasihi mereka. Ini jenis kasih yang berbeda. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Yesus tahu akibatnya. Kalau disuruhnya orang itu pulang, rebah nanti mereka di perjalanan karena banyak yang jauh jalannya untuk mengikut Yesus. Nah, Yesus tahu, makanya dia tidak suruh orang itu. Karena dia memang mengasihi. Ya, jadi Yesus mengasihi orang ini. Rebah nanti dia di tengah jauh karena ada yang jauh kali kampungnya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Murid-muridnya berpikir, bagaimana caranya nanti kalau 4.000 orang begini banyaknya, bagaimana bisa sampai kenyang nanti semua, katanya. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7, ya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Salurannya, bukan Yesus langsung memberikannya, tetapi lewat murid-muridnya. Pasti Anda tanya kalau sedang baca ini anak-anak remaja, kenapa harus lewat murid-murid gitu ya? Ini menjadi pertanyaan. Berkat datangnya dari Yesus, tapi murid-murid harus, iya, pasti anak remaja katakan, supaya murid-murid ini belajar jangan menjadi apa? Ya, menjadi pelit. Iya, karena
harus lewat murid-murid kan. Jadi supaya murid-murid ini jangan menjadi orang yang pelit, karena dia pun menerimanya kan bisa disimpannya kan. Ya, iya. Masa dikasih lagi sama orang? Karena tadi kan bagaimana bisa membuat kenyang gitu ya. Karena cara pembagian makanan ini waktu kami belajar, ini bukan sekaligus seperti satu gunung gitu. Iya. Itu ada istilahnya kalau dicepikkan bahasa karonya ya. Iya. Iya. Baru nanti kalau diberikan ke sana tambah lebar lagi gitu, berikan lagi ke sini tambah lagi dia, nggak kurang-kurang di tangan orang ini gitu. Itu namanya, iya, itu caranya. Karena mereka kan nggak punya aleng-aleng, tahu kan aleng-aleng? Yang nggak punya keranjang dia untuk membagikannya untuk 4.000 orang kan, nggak bukan sedikit itu ya. Pesta kita 1.000 saja orang sudah sulit anak berubah bawa-bawanya. Ini tidak, makanya nggak bisa, muridnya pelit. Kalau pelit, kalau disimpan muridnya bagaimana? Nggak tambah besar. Iya, makanya dibagikannya pun nggak kurang pula sama dia. Makanya sudah terbiasa mereka. Kubagikan pun nggak juga habis. Jadi semua nggak habis-habis. Nah inilah makanya harus dilibatkannya murid-muridnya, supaya murid-murid juga belajar. Kalau nggak kan bisa dibuat Yesus seperti di mana? Di padang gurunnya, datang saja dari surga. Siapa yang mau ngambil kan boleh ya. Tapi ini tidak, lewat murid-murid dibuatnya. Maka murid-murid ini juga, oh begini tabiat guruku ini pikirnya ya. Karena ini kan juga pemberiannya. Tadi juga kan pemberiannya. Ini juga pemberian. Ini juga roti ya. Diberikannya gitu ya. Mari kita baca supaya nanti kita dapat mengerti membacanya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang? Yesus bertanya pada mereka, berapa roti ada padamu? Oh, jawab mereka, ada 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Apa yang bisa kita mengerti ayat 6 ini coba? Kalau diberikannya kepada murid-muridnya itu dikantongkannya bagaimana Lisa? Karena dia kan baca, datang murid-murid, oh sudah dikasih sama, kan 7 cuma rotinya. Jadi bukan 7 ini bukan langsung jadi 5.000, kan tidak. 7 kan berikannya separuh, karena muridnya kan 12. Jadi 1 roti pun 1 orang kan nggak cukup. Iya, jadi ada yang dapat 1, ada yang dapat separuh kan gitu, baru bisa 12 orang kan. Nah, jadi kan 12 muridnya. Ya, taruhkannya, nah katanya 1 gitu. Jadi bagaimana caranya? Cuma 1 dikasih lagi ke sana gitu ya. Kita kan begitu ya dalam pikiran kita. Nah, baru potongkannya, berikan lagi sana, berikan lagi. Akhirnya kenyang semuanya. Gitu. Bagaimana? Iya, jadi 4.000 orang dia gitu. Ini juga kasih, kan gitu, jangan nanti lupa kita. Ini juga kasih Allah. Ya, ya. Tapi ini membuat apa tadi? Membuat apa? Kenyang. Ini membuat kenyang ya. Itu jangan lupain. Ada kasih Allah yang membuat kita kenyang perut. Iya kan? Tapi bukan. Tapi itu bukankah juga kasih Allah? Kasih Allah ya. Karena tadi tergeraklah belas kasihannya, makanya dibuatnya rotinya. Tapi kasih yang satu ini hanya membuat kenyang perut. Ya. Nanti kan Anda perhatikan, kalau begitu berapa banyak jenisnya kasih Allah itu ya? Ya, berapa banyak jenisnya kasih Allah itu? Ya. Bisa juga nanti Anda jawab, berapa banyak jenis kasih Allah ya gitu kan, bisa tadi kan? Kan makanya kita buat singkat kali, Allah mengasihi. Kita buat ini kata kerja. Allah mengasihi, maka ada pemberiannya. Allah mengasihi, ada perbuatannya kan gitu di sini. Nah, jadi kita baca sedikit lagi lah. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Senangkah kita mendengarkan dibagi-bagikan? Kurasa enggak. Iya, karena waktu kami kecil kan gitu ya, ini cerita anak-anak kecil dulu kan, mana tahu ada anak-anak remaja kan. Dulu kan seringkali jalan tukang es,
teng katanya ya. Jadi kita kan anak SD itu kan beli satu gitu ya, kan pakai lidi dulu. Kalau kami dulu pakai lidi begini ya. Jadi kita jilat lagi nih. Baru ada kawan kita sekali jilat nggak bisa nggak kan? Enggak katanya kan ada juga seperti itu kan, namanya kan kawan sekampung. Tapi karena enggak katanya tadi rupanya begini dibuatnya jatuh ke bawah. Iya, jadi karena sudah jatuh ke bawah harus lagi diambil, ditiup-tiup lagi. Iya, karena nggak mau dia bagi-bagi, rupanya lupa dia sudah panas, meleleh dia, lepas esnya itu dari tangkainya, sayang rasanya. Tapi inilah pelajaran bagi murid-murid waktu Yesus datang mengasihi, istilahnya apa tadi? Dibagi-bagi ya. Makanya kalau bagi-bagi firman Tuhan, aku kadang-kadang pelit juga aku. Kadang-kadang maksudnya pelit bagaimana Pak? Karena khotbah rendah nggak bisa lagi kurasa belakangan ini. Itu maka aku bikin ilustrasi tadi supaya Anda lihat sudah balik aku rendah khotbah gitu ya. Karena kalau belajar bahasa baru, Anda langsung tahu ya, aku masuk konsepnya dia. Itu yang membuat aku langsung letih. Bagaimana caranya dia berpikir gitu. Bagaimana caranya dia dikuasai oleh kuasa gelap gitu. Jadi bukan bahasanya itu sebenarnya yang kupelajari, tapi tabiat orang yang belajar bahasa ininya di dalam pikiranku, maka capek aku. Makanya aku pikir tadi, masih mungkinkah aku mengkhotbahkan Yohanes 3 ayat 16 yang begitu gampang ya. Nah makanya tadi aku buat di sini kata membagi-bagi gitu ya. Nah, murid-murid ini biasanya kemungkinannya nggak biasa membagi-bagi. Karena kan nggak biasa kita membagi-bagi. Nah makanya kalau tadi Natal kalian bilang bagi kami, mula-mula kami kawin sama ibu, aku kan biasa khotbah ke tahu kalian pajak apa namanya itu, Sambu ya. Aku ini kan preman dulu di Jalan Sambu sana kan. Jalan Mengkalis 2 dulu tempat premanku, disitulah orang gelandangan itu kukumpulkan kan, situlah aku ngabarkan Injil gitu kan. Jadi banyaklah orang-orang sana kawan persekutuan, hampir mereka semua jual baju gitu, jual apa namanya pakaian gitu. Kalau Natal dulu jual pakaian itu banyak kali untungnya gitu. Jadi adalah satu anggota kami, diantarkannya lah beras 1 goni pakai mobil ya ke rumah. Ibu heran dia, beras ngapain gitu. Ya ada beras ada uang gitu, karena Natal dulu bagi-bagi. Itu Natal dulu bagi-bagi waktu zaman kami. Waktu kami masih Kabanjahe juga sama, Natal itu bagi-bagi. Dari di mana saja aku khotbah dari kantor-kantor, diantari ke rumah. Jadi satu kali datanglah 1 goni beras. Baru kupikir, kemana buat beras ini dibagikan gitu. Ibu diam aja dia. Kemana kita bagikan ini, bagikan ini, bagikan ini. Harus ambil plastik. Ku ajaklah semua kawan-kawanku dari satu persekutuan. Karena mereka kan nggak dapat beras, aku cuma ya karena kalau mereka kan nggak dapat karena mereka nggak punya kawan yang jualan di apa sana yang dapat untung banyak gitu. Ya aku undanglah mereka, aku bagi-bagikan lah. Ibu diam dia, tapi dalam pikirannya ini si Anu ini bagaimana caranya hidup? Kok kami pun miskin? Baru aku bilang tinggal segini aja buat kita, yang lain ini bagikan semua gitu. Diam dia. Satu kali lagi Anda mengerti itulah. Inilah makanya tadi aku nangis itu jangan kena rasa apa. Aku kan punya baju panas 1. Ada kawanku 1 tinggal mengabarkan Injil kalau enggak daerah Bintang Meriah. Jadi aku pulang ke Medan pakai baju panas gitu. Ya, tinggalkan aja bajuku ini. Kan dia tinggal di Tanah Karo jadi penginjil. Nah, dulu ada penginjil di Tanah Karo ditinggalkan gitu. Pulang aku ke Medan. Datanglah ke rumah kan. Nah, datang aku ke rumah kan enggak pakai baju panas lagi. Mana baju panas dulu kata ibu. Oh ya, di mana baju panas? Sudah kubagikan di Bintang Meriah. Heran dia. 1 cuma bajunya kok ditinggal. Nanti kalau pergi lagi dia ke Tanah Karo ngabarkan Injil, bagaimana lagi gitu. Itu maka menarik bagi aku kata ini diajari diajari Yesus mereka apa? Membagi-bagi. Karena Bapa di surga pun sudah membagi. Berapa anaknya? Cuma 1. Itu dikaruniakannya, itu pun diberikannya supaya aku bisa diselamatkan. Maka nyanyian itu bukan supervise ya, bukan hanya di dalam permukaan. Memang itulah kesukaanku dari dulu. Itu nyanyian yang paling kusenangi kalau aku pergi mengabarkan Injil. Jadi aku pergi mengabarkan Injil itu hanya ucapan terukurku saja kepada Tuhan gitu, ucapan syukur gitu.
Bagaimanapun sulitnya, itu ucapan syukur saja ini lewat nanti semua gitu ya. Makanya ada kata di sini tadi apa? Membagikannya. Membagikannya memang begitu metodenya. Kalau nggak begitu nggak bisa jalan kan begitu. Karena nggak ada alat mereka membagikan semuanya gitu ya. Nah, mari kita baca ayat berapa? Ayat 7. Mereka juga mempunyai berapa ikan dan sesudah mengucapkan berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Roti, ikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Sisa ya. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Sekarang sudah bisa disuruh pulang. Kenapa bisa disuruh pulang? Karena sudah kenyang. Baru disampaikannya. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ini kasih. Apa bedanya kasih ini dengan Yohanes pasal 3:16? Sama-sama Allah mengasihi. Oh iya ya, jadi sudah tahu biasanya ya? Iya, itu yang kita mau malam ini. Jadi Natal ini bukan roti dikasih, bukan rezeki, bukan kesehatan, bukan umur panjang, tetapi Natal ini dia mengaruniakan anaknya tunggal karena punya tujuan, supaya kita tidak binasa. Maka anaknya yang bernilai kekal inilah, nah ini sudah sifat kristologi nanti ya, anaknya yang kekal inilah diberikannya, supaya setiap orang yang menerimanya itu menjadi hidup yang kekal, tidak turut lagi dihukum. Kalau kasih yang kedua tadi apa? Iya, kenyang di tengah jalan nanti dia bisa pingsan ya. Di tengah jalan dia bisa pingsan, bisa juga tidak pingsan di tengah jalan. Tapi ini pemberian yang kedua. Bolehkah Anda bayangkan dalam pikiran kita ada 2 pemberian Allah? Supaya jangan keliru nanti kita. Nah, Anda masih ingat cerita itu orang kaya dan orang miskin di dalam cerita di manakah tempat orang mati? Ada satu yang miskin katanya ya. Tapi ada juga yang tiap hari pesta katanya. Di ini Tuhan mau menceritakan 2 jenis kehidupan di bumi. Tapi yang satu ini begitu dia mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Karena pangkuan Abraham menunjukkan bahwa orang yang diberkati. Kan gitu Abrahamnya. Tetapi yang satu ini mati, dikuburkan dan dibawa ke tempat alam maut katanya ya. Tapi di dunia itu ceritanya paling sederhana. Di dunia ini rupanya ada 2 kasih. Dia dapat kasih yang satu ini. Dia dapat kasih roti tadi ya, makanya dia bisa berpesta dan ada 5 pula saudaranya, kan makmur kali keluarganya, 5 saudaranya laki-laki. Makanya KB betul dia keluarga besar. Keluarga besar kaya pula, itu membuat bisa dia pesta. Kalau keluarga kita cuma 1 orang pun mau buat pesta kan bagaimana coba? Kan nggak bisa. Ini keluarga besar dia 5 saudaraku katanya kan. Nah, tetapi yang satu ini borok-borokan katanya ya. Nah, ini menceritakan 2 kasus berkat. 2 kasih Allah yang dituangkannya ke bumi ini. Supaya kalau kita nanti menerima Yesus, taulah kita, inilah kualitas berkat yang aku terima. Karena itulah yang Natal ini Allah usahakan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya. Tadi ku ganti kalimatnya orang percaya ya. Sebenarnya ada satu lagi arti kata percaya itu kualitas hidup. Jadi kualitasnya tadi bisa jahat ya. Tetapi kalau dia sudah percaya maka kualitasnya hidup itu jauh lebih baik daripada yang lain semua. Dan kualitas hidupnya itu sampai kekal, sampai selama-lamanya. Beroleh hidup yang kekal. Tidak lagi binasa, namun beroleh hidup yang kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kasih yang pertama. Ini kasih yang kedua. Ada yang kita mau tanyakan coba. Ini ada beberapa. Pasti kita katakan, Pak, seperti tadi ya, doakan sajalah. Supaya apa? Supaya Yohanes 3:16 pun sama aku. Kedua apa lagi? Oh, maunya apa lagi? Roti 12 bakul pun sama aku pula. Makanya dua-duanya aku dapat, kan begitu nanti ceritanya. Karena ini juga kan di Allah dua-dua.
Tidak salah. Iya, tidak salah dua-dua kita minta kan. Beri aku roti banyak, beri juga aku anugerah satu-satunya anaknya yang tunggal, mati untuk dosaku yang disalibkan. Waktu aku percaya kepadanya, aku menyetujui dialah yang membayar utang dosaku. Terima kasih. Aku berterima kasih juga sama dia. Bisa dua-dua. Nah, itulah yang nggak didapatkan pemuda kaya itu kan. Pemuda kaya itu kan cuma satu dapatnya. Kekayaannya itu cuma dapatnya. Tetapi waktu Yesus katakan mari ikut aku, dia nggak mau. Karena dia nggak setuju. Jadi sekarang bisa kita berubah katakan dia tidak setuju dengan Yesus, gitu. Nah, makanya bisa kita tidak setuju terhadap Yesus. Tidak setuju dengan Bapa yang di surga. Aku tidak bersedia menerima pengorbananmu. Aku bersedia kalau menerima apa? Roti. Tapi kalau karena aku engkau mati, itu terlalu seperti Pak Paulus ya, seperti Petrus ya, nggak layak kamu, gitu ya. Janganlah cuci kakiku kan gitu ya. Nah di sini sebenarnya menjadi pemikiran orang. Jadi bisanya ku katakan sebagai pengkhotbah juga bisa ya. Tapi ku rasa nggak mempan itu. Terimalah Yesus. Bisa dia terima, tapi sebenarnya nggak setujunya dia dengan Yesus. Yang setuju dia dengan dirinya sendiri. Aku sudah selamat Pak atau belum katanya. Kalau ditanya kau setuju dengan Yesus atau enggak gitu, enggak setuju dia karena memang dia enggak mau di mana Yesus yang akan mengaturkan hidupnya. Iya, jadi sama saja dengan naik bus ya. Ayo naik kita naik, tapi enggak setuju kita dengan supir kan Pak ya. Karena kita mau ke kanan, supirnya bawa mau ke kiri kan marahlah kita sama supir gitu. Itulah kita mengikut Yesus. Makanya setujukah atau tidak? Inilah pemberian Allah yang kekal. Dan ada pemberian Allah dalam berkat untuk hidup di bumi ini saja. Natal adalah pemberian yang kekal yang Tuhan berikan. Dan selama Yesus di bumi, itulah memberikan bahwa dia sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Saya nyanyi lagi, terima kasih. Mari maaf kita nyanyi. Baru kita tutup dengan doa. Ayo, mana ayatnya biar kulihat di sini nanti hilang. WA-nya si Rani tadi. Apa? WA si Rani tadi. Iya. Coba angkat tonnya. Sudah ada. Thank you Lord. Dua ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Sama-sama kita nyanyikan terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Kita berdoa. Adakah di antara kita mengerti Allah mengasihi dia? Allah mengasihi dalam menyerahkan anaknya mati di kayu salib. Allah mengasihi umat Israel dengan meninggikan ular, mereka berhenti di patuk ular. Upah dosa adalah maut.
Tetapi kasih karunia di dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Adakah di antara kita malam ini, aku setuju ini jalan pengampunan yang Allah sudah buat. Aku setuju ular tembaga Musa membuat umat Israel tidak mati lagi. Dan aku setuju di dalam perjanjian baru, Natal ini Allah mengutus anaknya, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Adakah di antara kita berkata, aku menyetujui jalan keselamatan yang dibuatnya. Yesus mati di kayu salib untuk dosaku, dan aku menerimanya. Apa yang diperbuatnya, itulah artinya aku mempercayai. Adakah di antara kita mau Allah mengasihi dan Dia mengaruniakan anak yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Ini pemberian yang kekal. Roti adalah pemberian untuk kenyang. Adakah di antara kita, Tuhan aku setuju, aku telah dipatuk ular dosa karena aku melawan Allah. Tetapi hari ini orang yang melawan Allah diberi Allah jalan keluar. Melalui Yesus ditinggikan di kayu salib, mati untuk dosaku. Aku setuju kepadamu. Akulah orang berdosa, dan aku mengundang engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Yang menyelamatkan aku dari upah dosa adalah maut. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Inilah aku bersedia diselamatkan dan datang kepadamu. Kalau ada di antara kita, katakanlah doa ini. Aku telah mendengar kasih Allah dalam hari Natal, mengutus anaknya yang tunggal supaya ditinggikan, mati di kayu salib, supaya dosaku diampuni. Aku setuju dengan jalan keselamatan yang dibuat oleh Allah itu. Karena itu aku berdoa, Tuhan Yesus, ampunilah dosaku dan masuklah ke dalam hatiku, supaya aku bisa menyanyikan pujian itu. Aku berterima kasih kepadamu. Supaya nyanyian ini menjadi nyanyian kesukaanku, karena dosaku sudah diampuni. Adakah di antara kita yang bersedia menerima Yesus? Kalau ada di antara kita bersedia menerima Yesus, terimalah dan ikutlah doa yang sangat sederhana ini. Hari Natal ini Allah mengutus anaknya supaya ditinggikan dan mati di kayu salib, supaya aku yang berdosa ini dapat diampuni. Dan aku setuju dan aku mengundang engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam Natal kami yang kedua ini. Engkau telah membawa kami ke dalam dua hal. Allah mengasihi yang kekal, dan Allah mengasihi secara temporer selama dunia ini. Kami mengucap syukur Natal kami malam ini telah berakhir, tapi perkataanmu buatlah supaya sampai puji-pujian itu dari dalam hati kami, berterima kasih kepadamu karena dosaku sudah diampuni. Berkatilah Tuhan kami satu persatu, jauhkan si jahat supaya kami bisa sampai menerima hidup yang kekal itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam, sampai bertemu lagi besok. Terima kasih. Atau kalian mau nyanyi? Enggak? Cukup kah?